ISK ini untuk sarjana, begini saya kira juga ini untuk yang lain ya, yang akan disubmit. Ini juga ada semacam dokumen ya, dokumen yang berisi identitas UPPS dan prodi, identitas tim penyusun, peringkat ISK, kata pengantar. Jadi kalau ini saya kira sudah umum ya, selalu ada ini. Kemudian ini data ya, data tentang dosen tetap, ya, tentang kurikulum, tentang penjaminan mutu yang mencakup sistem penjaminan mutu internal, pelaporan SNBT, kemudian tentang pelacakan lulusan, ya, sistem pelacakan lulusan, ya, apa bumbu kesesuaian bidang kerja kepuasan pengguna. Jadi ini yang dilihat ya, yang akan menentukan hasil dari evaluasi untuk konversi. Nah, isian itu disediakan tabel-tabel, jadi seperti buran ya, seperti buran, atau kalau yang instrumen 9 kriteria itu disebut LKPS untuk program studi ya. Nah, ini ada tabel-tabel yang sudah disediakan template-nya, ini tinggal diisi ya. Tabel 1 tentang dosen tetap dan dosen tetap program studi, tabel 2 kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran, tabel 3 tentang standar dan indikator kinerja, ini yang menunjukkan pelamauan SNBT. Jadi ini yang isi dari perguruan tinggi ya, atau pengelola standar mesti dari perguruan tinggi. Kemudian tabel 4 waktu tunggu lulusan, tabel 5 kesesuaian bidang kerja lulusan, tabel 6 responden pengguna lulusan, tabel 7 tingkat pengguna, kepuasan pengguna. Nah, ini ada keterangan ya, dosen tetap perguruan tinggi, ini semua dosen yang mendapatkan SK dosen tetap yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, yang ditugasi sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang mengajukan ISK ya pada saat TS, sesuai pengajuan itu TS-nya kapan. Kemudian di TPS, nah ini bagian dari DT yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Ya, jadi DTPS ini bagian dari DT ya, tapi yang bidangnya sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diajukan ISK-nya. Kemudian ini contoh tabel, jadi tabelnya ini prodi yang mengajukan atau nanti diajukan oleh pengelolanya itu mengirim 2 ya, satu adalah file Excel, ini file Excelnya sheet pertamanya, kemudian satu itu PDF ya, tadi yang outline daftar isinya tadi ditayangkan ya, kemudian ini adalah file Excel yang sheet pertamanya seperti ini. Nanti ini diisi ya, nama program studi, peringkat teragasi program studi, sebelumnya nomor SK, tanggal kadaluarsa, nama unit pengelola, nama perguruan tinggi, alamat, kemudian ini yang lain, nomor telepon, email, lalu nama pengusul, tanggal. Ini TS-nya juga sudah di sini ya. TS-nya itu tahun akademik misalnya 2020-2021 atau 2021-2022. Lalu tabel yang pertama ini bukan ini bukan tabel yang tadi ya pertama, tapi ini tabel identitas, masih masuk dari identitas, yaitu tentang program studi yang dikelola oleh UPPS ya, unit pengelola program studi ya. Ini bisa fakultas atau bisa langsung sekolah tinggi ya, tergantung bagaimana struktur organisasi
dari perguruan tingginya. Nah, ini saya kira ya jenis program akademik, vokasi atau profesi, nama program studi, ya ini namanya apa, disebut juga diploma atau sarjana dan magister doktor, kemudian status akreditasinya, nomornya, tanggal kelulusannya, jumlah mahasiswa saat TS. Ini adalah menunjukkan skop pengelolaan dari UPBS yang mengajukan. Dan kan ini mulai tabel nomor 1 tadi yang di outline tadi. Tabel nomor 1 ini sebenarnya sama dengan tabel tentang dosen di instrumen akreditasi 9 kriteria untuk program studi versi 4 ya, ini sama, yaitu mengisikan nama dosen tetap ya, dosen tetap yang memegang SK dosen tetap dari perguruan tinggi pada saat TS ya tadi ya, ini NID dan NIDK-nya, kemudian ini pendidikan pasca sarjana ya. Ini ada penjelasannya nanti setelah slide ini ya, magister, terapan, doktor, kemudian bidang keahlian, kesesuaian dengan kompetensi inti program studi. Jadi ini nanti check out ya, centang ya. Centang ini akan dihitung sehingga jumlah NDTPS itu dosen tetap program studi akan terkumpul di bawahnya. Lalu jabatan akademik ya, kolom 7, sertifikat pendidik profesional itu serdos, kemudian sertifikat kompetensi profesi atau industri itu juga ada ya. Kemudian mata kuliah yang diampu pada program studi yang diajukan ISK-nya ya. Ini bisa lebih dari 1 ya. Nah, tentunya ini kalau sesuai bidang ya ditaruh di depan ya. Kemudian kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah diampu, ini juga centang ya. Salah satu sesuai itu sesuai. Kemudian mata kuliah yang diampu pada program studi lain ya. Ini terkait dengan beban nanti. Ini tabel 1. Nanti di sini masih penjelasan. Jadi NDTPS tadi sudah. Lalu 1 ini nama program studi pada universitas sarjana magister, jadi diisi nama ya, namanya diisi namanya. Ini kalau harus bolak-balik. Nah, ini nomor 1 kan ini pendidikan pasca sarjana ya, kolom 4 ya, 4B ya. Ini yang ditulis program studi ya pada pendidikan pasca sarjana, yaitu S3 atau S2 nya itu yang sekarang namanya magister atau doktor. Kemudian nah ini bidang dan keahlian ya, penjelasannya dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu ya. Jadi ini bidang keahliannya harus relevan ya dengan mata kuliah yang diampu ya. Nah, nanti belum tentu yang S3 kalau punya 2, S2 dan S2 bisa juga yang S2 nya. Kemudian nomor 3 ini adalah kesesuaian dengan kompetensi inti. Nah, ini dicentang ya, diberi centang ya. Kemudian nomor 4 ini diisi nomor sertifikasi pendidik profesional, nomor serdosnya. Dan nomor 5 ini juga diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikasi. Ini yang sertifikat dari profesi ya, sertifikat kompetensi profesi industri. Kemudian ini diisi ini yang kolom mata kuliah yang diampu, diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada TS Min 2 dan TS. Nah, ini TS Min 2 dan TS ya. Ini ada tulisannya ini, maaf tadi saya salah menyebut ya. Jadi ini yang ini itu pada TS Min 2 sampai dengan TS.
yang ini ya. Jadi mata kuliah yang diajarkan TS-2 sampai TS. Kemudian diisi dengan tanda cetak jika sesuai ya, bidang kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diaku. Kemudian nomor 8 dari catatan 8 di sini mata kuliah program studi lain sama dengan yang tadi ya, dengan pada saat TS-2 sampai dengan TS. Nah ini ada skema tentang apa yang dinilai, yang dipertimbangkan di dalam SGM ini, yaitu ada statusnya, kemudian ada keahlian di TPS ya, sesuai atau tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu, pembimbingan TA ya. Kemudian juga ini terkait dengan beban yang bekerja, itu rasio ujian mahasiswa dan jumlah bimbingan, kemudian nanti di bawahnya kinerja ini IWMP ini juga sebenarnya antara kinerja dan beban ya. Kemudian ini publikasi, jadi ini kalau di akreditasi yang 9 kriteria ini semua dilihat ya di dalam ISK ini tidak semua dilihat, hanya sebagian saja yang penting dalam konteks itu. Kemudian di sini ada contoh bagaimana dinilainya. Ini sebagai contoh untuk kecukupan jumlah DTPS ini sebagai salah satu syarat perlu ya, yang dinilai kriteria syarat perlu ya, ini SPA, syarat perlu terakreditasi. Yang kuning ini syarat perlu terakreditasi. Ini kecukupan jumlah DTPS bisa dilihat dari matriks ya, penilaiannya nanti ya. Jadi DTPS ini tadi sudah definisinya ya. Ini kecukupan jumlahnya, berarti jumlahnya itu nanti akan dihitung di sini ya. DTPS harus lebih besar dari 3 orang ya. Karena peraturan yang baru itu minimal 5 orang ya, dan 60% itu dosen tetap ya, tiga orang ya. Kemudian ini ada skor 4 jika di DTPS lebih besar 12. Jika di DTPS-nya 3 orang harus ada 2 dosen tidak tetap ya, karena minimal 5. Kemudian ini asesor akan ngecek ya, diminta untuk cek benar pada bidang keahliannya. Nah, kemudian deskripsi dan analisis data jumlah DTPS, jadi ada deskripsinya ya, analisis datanya. Kemudian skor kecukupan dosen, jadi ini nanti ya dari sini ada skornya ya. Ini asesor diminta melakukan ini, ada matriksnya bagaimana cara skornya. Nah, kalau ini deskripsi ini dievaluasi dirinya ya. Kalau ISK itu tabel saja ya, tabel saja. Kemudian untuk ini minimal yang kuning ini syarat perlu terakreditasi, itu akan ditinjau kecukupan dosen, jumlah dosen ya. Kemudian untuk syarat perlu peringkat, nah ini kan ada nanti syaratnya atau skornya itu untuk peringkat baik sekali unggul itu ada angka yang harus melampaui ya. Tapi apa yang dilihat itu ini kualifikasi ya. Tadi sudah disebutkan pada saat pembukaan ya oleh Bapak Kepala Dikti tadi ya, kualifikasi akademik DTPS ya. Nah ini presentasi DTPS yang berpendidikan S3 DTPS ya. Jadi kalau tadi Bapak Kepala ini menyebutkan minimal 2 itu jika karena matriksnya itu persen ya. Kalau jumlahnya minimal, jumlahnya 5, nah itu minimal 5 itu 2, tapi kalau 10 punya 10 dosen ya jadi tidak 2 jadi 4 ya. Untuk bisa mencapai syarat besar dari 3,5 kalau tadi kebetulan unggul ya. Kalau baik sekali ya 3,
Nah, skor 3 itu berapa? Ada rumusnya ya, nanti ada rumusnya 2 ditambah 4 kali rasio DTBS dan seluruh dosen DTBS yang S3 ya. Nah, rumusnya seperti itu. Sehingga kalau tadi ini mau 3,5 ya, maka 2 plus sekian berarti ini 1,5 dibagi 4 3,75 0,375 ya. Nah itu 37% ya, itu minimal ya S3 kalau jumlahnya ya, ini persennya itu. Nah, kalau jumlahnya 10 ya berarti 4 ya S3 nya. Oke ya, ini untuk syarat perlu peringkat ya, jadi yang tidak sekedar baik saja, karena netralitas itu otomatis baik ya. Nah ini kalau unggul 3,5, kalau baik sekali 3 batasnya. Selain itu jabatan akademik ya, DTBS ini terkait dengan presentasi jabatan akademik, lektor kepala atau guru besar. Nah ini nanti ada rumusnya ya, skor presentasi ya, kalau unggul 3,5, kalau baik sekali 3 ya, nanti ada rumusnya yang bisa dihitung-hitung berapa. Kalau saya punya dosen sekian, berapa minimal LLKGB ya. Nah, baik. Nah ini contoh tabel-tabelnya, ringkasan dari hitungan di matriks ya. Jadi kalau ini baik sekali, unggul, maka kecukupan di S3 ya. Ini ada angka-angka ya. Jadi ini 35%, 3,5. Ini untuk yang jabatan kualifikasi akademik ya. Ini untuk diploma, sarjana terapan. Jadi syaratnya ini kalau diploma hanya jabatan akademik, kalau sarjana terapan kualifikasi akademik dan jabatan akademik ya. Dan LLKGB, kalau magister LKGB lektornya nggak dihitung ya, lektor kepala saja dan GB ya. Kalau dokter terapan ini GB, dan dokter terapan LK dan GB. Ini batas-batasnya, ini skornya, ini ukurannya, persen-persennya ya. Saya kira ini apa yang harus ditempuh ya, untuk supaya bisa konversi ya.